Shalom saudara, jumpa kembali dalam Refleksi Gema 6 September 2024. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya ajak setiap kita untuk kembali berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kembali Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami masuk di dalam perenungan firman Tuhan, Tuhan tolong biarlah Tuhan boleh melembutkan hati kami, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, ketika Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami boleh mendengarnya dengan baik, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Berbicara kepada setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Refleksi Gema hari ini mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema yang saya berikan. Tema adalah pengampunan tidak utuh menghasilkan kepahitan, yang terambil dari 2 Samuel 14 ayat 24 hingga ke 33. Memang tema yang saya berikan ini agak berbeda dengan gema yang dalam bentuk tulisan. Namun secara perikop saudara dapat membacanya secara lengkap dari ayat 1 hingga 33 dalam pembacaan secara pribadi. Pada hari ini saya akan mengajak setiap kita dalam perenungan dengan membacakan ayat dari ayat 24 hingga 33. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi raja berkata, ia harus kembali ke rumahnya dan tidak perlu datang ke hadapanku. Absalom pun kembali ke rumahnya dan tidak datang ke hadapan raja. Tidak ada orang setampan Absalom di seluruh Israel, sehingga ia amat dipuji. Dari telapak kakinya sampai ke puncak kepalanya, tidak ada cacat padanya. Apabila ia mencukur rambutnya, setiap akhir tahun dicukurnya karena terlalu berat baginya. Rambut kepala ditimbang, beratnya 200 sikal beratnya, menurut batu timbangan raja. Bagi Absalom lahir 3 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan bernama Tamar. Ia seorang perempuan yang cantik. Absalom tinggal di Yerusalem 2 tahun lamanya, tanpa pernah datang ke hadapan raja. Absalom lalu menyuruh orang memanggil Yoab untuk diutus kepada raja. Tapi Yoab tidak mau datang kepadanya. Disuruhnya orang memanggil dia lagi untuk kedua kalinya, tetapi ia tidak mau datang. Kemudian dia berkata kepada hamba-hambanya, lihat, ladang Yoab ada di sisi ladangku, dan di sana ada jelainya. Pergilah, bakarlah itu. Lalu hamba-hamba Absalom membakar ladang itu. Kemudian Yoab pergi menemui Absalom di rumahnya dan berkata kepadanya, mengapa hamba-hambamu membakar ladang milikku? Kata Absalom kepada Yoab, aku telah menyuruh orang kepadamu dengan pesan, datanglah kemari, supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan, apa gunanya aku datang dari Gesur? Lebih baik aku tetap tinggal di sana. Sekarang aku mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah aku dihukum mati. Kemudian Yoab menghadap raja dan memberitakan hal itu kepadanya. Raja pun memanggil Absalom. Ia datang menghadap raja dan sujud dengan muka sampai ke tanah di hadapan raja. Raja lalu mencium Absalom. Demikian jawab bacaan firman, diberkatilah setiap kita yang baca, merenungkan, serta melakukannya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang seniman besar dalam sejarah, yaitu yang bernama Rembrandt van Rijn. Pada akhir tahun 1669, Rembrandt menghasilkan salah satu karya lukis yang paling terkenal sampai saat ini. Lukisan tersebut berjudul The Return of the Prodigal Son. Lukisan ini membuat setiap orang yang melihatnya dapat merasakan momen emosional saat sang anak kembali dan diterima oleh ayahnya dengan penuh kasih sayang. Dalam lukisan ini, Rembrandt ingin menggambarkan adanya pengampunan, adanya kasih yang tak bersyarat, dan penebusan dari seorang ayah kepada anaknya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada bacaan kita hari ini dalam 2 Samuel 14 ayat 24 hingga 33, saya ingin mengajak untuk setiap kita dapat melihat dan menempatkan diri kita sebagai pribadi atau orang tua
yang mengalami kekecewaan, bahkan dapat dikatakan patah hati karena tindakan negatif yang dilakukan oleh seseorang atau anak yang terkasih. Tindakan Absalom membunuh Amnon yang kita bisa lihat di dalam 2 Samuel 13 ayat 23 hingga 29 telah menimbulkan kemarahan dan kesedihan dalam diri Daud sebagai seorang ayah. Sehingga peristiwa ini dapat dikatakan sebagai titik awal kerusakan relasi Daud dengan Absalom, di mana melalui peristiwa ini semakin diperlihatkan dengan jelas adanya jurang pemisah dalam relasi antara Absalom dan Daud. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, melalui perenungan dalam 2 Samuel 14 ayat 24 hingga 33 dengan tema pengampunan tidak utuh menghasilkan kepahitan, maka saya ingin membagikan hal-hal yang akan membuat saya dan saudara untuk belajar agar kita tidak terjebak dalam situasi memberikan pengampunan yang tidak utuh. Hal yang pertama yang saya ingin bagikan adalah, mari saya dan saudara buanglah pengampunan setengah hati atas pribadi yang bersalah. Pemanggilan kembali pulang Absalom dari Gesur ke Yerusalem itu diatur dengan sangat baik. Bahkan kepulangannya ke Yerusalem itu dikawal oleh salah seorang kepercayaan Daud, yaitu Yoab. Akan tetapi, meskipun Absalom kembali ke Yerusalem, dirinya tetap ditolak untuk menghadap raja. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-24. Hal tersebut membuktikan keengganan Daud sebenarnya secara sepenuhnya mengampuni Absalom. Kegagalan Daud untuk mengampuni sepenuhnya dan menerima Absalom sepenuhnya itu menjadi suatu gambaran bahwa Daud terus menabur sakit hati di hati Absalom, di mana benih sakit hati itu akan dituai dengan buah kepahitan. Daud hanya mengampuni Absalom dengan setengah hati, sehingga pada akhirnya menimbulkan pemberontakan yang lebih buruk dalam diri dan hidup Daud sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, akibat tindakan Daud yang setengah hati dalam mengampuni, maka dapat dilihat dan dicatat bahwa tidak ada bukti pertobatan atau kesedihan dari pihak Absalom. Pengampunan setengah hati yang diberikan Daud kepada Absalom hanya menghasilkan kepahitan yang mendalam dalam hidup Absalom. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu, lewat apa yang kita lihat dalam firman Tuhan ini, mari saya mengajak untuk setiap kita membuang pengampunan yang setengah hati tersebut, dan biarlah setiap kita boleh memberikan pengampunan yang sepenuh hati. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang hidup pada zaman ini, saya mengerti bahwa hal ini bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Hal ini adalah hal yang sulit untuk kita lakukan. Namun saya mengajak kita untuk mengingat dan melihat kembali karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bagaimana Allah sudah mengampuni kesalahan saya dan saudara, dan bagaimana Dia menerima kita apa adanya. Harusnya hal ini menyadarkan kita akan kuasa pengampunan melalui karya Tuhan Yesus. Kita dapat memberikan pengampunan yang sepenuh hati karena kita terlebih dahulu sudah diampuni oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari sekali lagi saya mengajak setiap kita untuk membuang pengampunan setengah hati itu, karena hal itu tidak akan pernah memberikan suatu hal yang baik di dalam kehidupan kita. Hal kedua yang saya ingin bagikan adalah, mari selain kita membuang pengampunan setengah hati, berikanlah penerimaan yang utuh atas pribadi yang bersalah. Tindakan Daud untuk memanggil dan mencium Absalom yang kita lihat tadi di dalam ayat 33, sepertinya bukan tindakan yang menyatakan penerimaan Daud akan diri Absalom, namun lebih kepada tindakan formalitas belaka. Tindakan Daud yang tidak menerima keberadaan Absalom secara utuh makin membuat hubungan yang sudah rusak selama 5 tahun, di mana 3 tahun Absalom berada di pengasingan di Gesur dan 2 tahun di Yerusalem, hubungan tersebut makin rusak.
Bahkan kalau kita lihat tindakan membungkuk dan mencium yang dilakukan oleh Daud adalah tindakan basa-basi. Tetapi di dalamnya tidak ada pengampunan yang tulus. Dan Absalom dapat merasakan serta mengetahui akan hal yang dilakukan oleh ayahnya tersebut. Penerimaan yang tidak utuh kepada pribadi yang bersalah hanya akan menghasilkan kebencian yang semakin mendalam. Itulah yang dirasakan oleh Absalom. Dia makin benci kepada ayahnya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana saudara dan saya dapat memberikan penerimaan yang utuh kepada pribadi yang bersalah? Kembali lagi saya ingin mengajak setiap kita untuk mengingat siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat saya dan saudara. Bahwa bagaimanapun rusak dan kotornya kita karena dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, namun Tuhan tetap mau menerima kita apa adanya. Dan Tuhan tetap mengampuni kita dan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan yang saya dan saudara lakukan. Maka demikian pula kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita. Sebagai manusia yang berdosa, sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, saya sadar bahwa hal ini kembali lagi adalah hal yang sulit untuk kita lakukan. Sulit bagi kita untuk menerima orang yang bersalah pada kita. Oleh karena itu, mari kita meminta Roh Kudus untuk memampukan kita agar dapat mengampuni dan menerima secara utuh orang yang bersalah kepada kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mengingat ilustrasi yang Tuhan Yesus berikan, perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan tentang anak yang hilang, kita dapat melihat pribadi anak yang hilang ini mengalami pengampunan dan penerimaan dari bapaknya. Dan ketika itu dinyatakan kepada dirinya, maka ada pertobatan yang terjadi. Dari orang yang tadinya membanggakan harta, menjadi orang yang rela mengabdi kepada bapaknya tanpa memikirkan keuntungan diri sendiri. Pada saat ini, maukah kita dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih Bapa kepada orang-orang yang bersalah kepada kita? Kita mau menerima mereka utuh apa adanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini menjadi pengingat bagi kita sebagai orang percaya untuk dapat memberikan pengampunan menurut cara Allah, bukan cara kita. Karena firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, ajar kami sebagai anak-anak-Mu untuk boleh menyatakan pengampunan itu sendiri dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, ini bukan hal yang mudah, tapi kami tahu bahwa Tuhan akan memampukan kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk boleh memohon Roh Kudus untuk terus boleh memampukan kami mengasihi, mengampuni, dan menerima orang-orang yang bersalah kepada kami dengan utuh Tuhan. Karena sebagaimana Tuhan menerima kami dengan utuh, maka hal itu juga yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami terus boleh memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.